Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Direktur kita, yaitu Ustaz Sartuni, yang sudah banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita tentang perjalanan umroh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik dan menjaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah dari Travel Miqat Awal Hidayah dan juga Travel Butik dan juga Travel 3M. Kemudian para leader, para seluruh yang ikut beserta kita dalam menyukseskan perjalanan kita ini, semoga kita semuanya mendapat limpahan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang tidak bisa terhitung. Sudah berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kalian bisa menghitungkan. Mulai kita dari terlahir sampai sekarang memang tidak akan mampu. Jangankan itu, satu hari saja nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita hitung satu hari saja, itu tidak bisa terhitungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa kalian menghitungnya. Namun dalam konteks nikmat, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat, bukan menghitung nikmat. Nah, ini kalau kita hitung nggak akan bisa. Tetapi Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan, uzkuruni azkurkum washkuruli. Itu perintah Allah, washkuruli. Itu dalam konteks nikmat. Allah katakan washkuruli. Bersyukurlah kalian kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan selalu menambah ketaatan kita, menambah kebaikan kita, menambah kesolihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan ini juga melatih kita untuk menambah qiyamul lail kita, ya. Kita biasakan qiyamul lail, sebab memang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Orang yang terbaik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan dua. Yang pertama dengan salat malam, yang kedua dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang berselimut, kata Allah. Wahai orang-orang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dirikan malam, kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalila, kecuali sedikit saja. Malam itu kalian jadikan untuk istirahat, selebihnya untuk ibadah. Qumil laila, dirikan malam, kata Allah. Salat malamlah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kalian tidak bisa, tidak mampu, ya, boleh nisfahu, separuh malam jadilah kata Allah untuk ibadah itu. Nisfahu awin kusminhu qalila, atau kurangi dari separuh malam, ya. Kurangi, kalau enggak juga mampu, kurangi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Auzid alaihi, atau kalian tambah. Tetapi ada satu lagi ibadah kata Allah Subhanahu wa taala yang terpenting, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an. Maka orang yang selalu menghidupkan dua hal ini dalam kesehariannya, solat malam, kemudian dia sempatkan baca Al-Quran, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan di akhiratnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan qiyamul lail kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti. Kemudian dalam satu hadis yang pembahasan kita pada subuh ini hanya satu saja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ajarkan, dan mudah-mudahan doa ini menjadi doa kita semuanya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pendek saja. Sebab doa-doa Rasulullah itu pendek-pendek, enggak ada yang panjang-panjang kecuali nanti kalau ada suatu hal yang khusus. Tapi selain daripada itu pendek-pendek saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah katakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga yang diminta oleh Rasulullah di sini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah untuk diberikan kemudahan mengamalkan seluruh kebaikan. Nah, ini doa Rasulullah SAW. Baik yang kecil maupun yang besar, berikan saya kemudahan untuk mengamalkan kebaikan. Inni as'aluka fi'lal khairat. Jangan ada yang tertinggal kebaikan itu dari saya ya Allah. Ini keinginan, cita-cita Rasulullah dan permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga adalah keinginan kita, cita-cita kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita banyak mengamalkan kebaikan. Apa yang disebut dengan kebaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang disebut dengan kebaikan disebutkan oleh para ulama, setiap perkataan, setiap perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan al-khairat, kebaikan. Apapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita satu kebaikan yang terkecil yang mungkin ini tidak dianggap banyak orang sebagai itu adalah kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun. Apa itu? Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini banyak orang meninggalkan kebaikan. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertemu dengan setiap sahabat-sahabat itu tidak ada yang melihat wajah Rasulullah itu yang cemberut. Seluruhnya melihat wajah Rasulullah itu dengan wajah yang terbaiknya. Nah, ini berbeda dengan kita hari-hari ini. Kadang-kadang kalau kita banyak masalah, kalau kita sudah bertemu dengan saudara-saudara kita, kadang kita ada saja yang menyebabkan kita marah, yang menyebabkan muka kita cemberut, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kebaikan yang hari ini yang kecil kita anggap ini tidak satu kebaikan. Padahal tersenyum dengan saudara kita itu adalah bagian daripada sedekah. Tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu berkata-kata, hanya senyuman saja. Itu sudah sedekah. Ini disebut dengan kebaikan.
Maka Rasulullah katakan yang terkecilnya sampai yang terbesarnya. Saya ingin minta. Ini yang terbesarnya salah satu ini solat malam ini. Solat malam. Maka kita lihat Rasulullah SAW solat malamnya itu kalau sekarang ini mungkin tidak ada kita yang sanggup untuk berdiri di belakang Rasulullah. Kalau kita hidup nih di masa Rasulullah, kita tidak akan sanggup untuk berdiri. Sebab satu malam itu Rasulullah SAW satu rakaat dalam salat malamnya itu sampai 5 juz. Sanggup kita. Ini fi'lal khairat. Kita kadang-kadang kalau sudah satu lembar saja, satu rakaat sudah banyak yang batuk di belakang. Bahkan besok di Ramadan ada juga lagi sholat yang terpendek, kita mau ke sana sholat. Kita pilih masjid-masjid mana yang cepat nih selesainya. Ya, di sana panjang, enggak usahlah ke sana, kita takut. Maka Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Menjadi doa kita. Sudah hafal, Bu? Ibu-ibu sudah hafal? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kebaikan yang paling kecil adalah sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada saudara kita dengan tersenyum. Contoh yang berikutnya, ini masih yang kecil-kecil, melalui perkataan saja, ya. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa detik kira-kira menyebut subhanallah wa bihamdihi ini? Satu detik saya. Subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra kulla yawmin huttat khataya wa in kana misla zubadil bahri. Barang siapa yang bisa menyebut perkataan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam setiap harinya, ini kebaikan. 100 kali dalam setiap harinya, maka dihapuslah dosa-dosanya walaupun seperti buih dalam lautan. Siapa yang bisa duduk sejenak subhanallah wa bihamdihi, dan bisa kita bagi dalam waktu kita. Selesai solat kita, selesai solat sunnah, duduk 20 kali, nanti 20 kali selesai zuhur, nanti 20 kali selesai asar, sampai isya. Enggak terasa sudah 100. Tapi hari ini siapa yang kita merutinkan ini? Ini disebut dengan fi'lal khairat. Melakukan amal kebaikan yang kecil-kecil yang tidak teramalkan oleh kita. Kata Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali dalam setiap harinya, sama pahalanya dengan memerdekakan seorang budak. Kalau 20 kali 2 orang budak, sampai 100 kali 10 orang budak pahalanya. Ini fi'lal khairat. Rasulullah minta seperti itu. Kalau zikir-zikir yang pendek-pendek ini kita amalkan setiap hari, hampir tidak ada waktu kita untuk ghibah, menceritakan orang. Hampir tidak ada waktu kita untuk perkataan-perkataan yang lagho. Hampir tidak ada waktu kita untuk duduk-duduk santai-santai bersama kawan-kawan kita dengan menceritakan aib, mengadu domba orang lain, menceritakan kejelekan orang. Hampir tidak ada waktu kita. Kalau kita isi waktu-waktu kita dengan fi'lal khairat, yang kecil-kecil saja. Apalagi kata Rasulullah SAW, wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah kulla yaumin. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam setiap hari. Apa istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek saja. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
semenjak Allah turunkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah membiasakan istighfarnya dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaihi. Apalagi kita di Masjid Nabawi. Kita berbanyak beristighfar, kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan fi'lal khairat. Mungkin ini yang kecil-kecil. Kalau yang sudah besar itu banyak sekali ya. Kalau sahabat-sahabat itu hampir tidak pernah ketinggalan untuk membaca Al-Quran. Sebab mereka hampir setiap satu pekan itu khatam Al-Quran satu kali. Nah, kalau kita jujur saja, pulang kita ke kampung halaman, belum tentu kita khatam Al-Quran satu kali dalam satu bulan. Itu belum tentu. Mungkin satu kali satu tahun saja, yaitu ketika Ramadan dah datang. Ini bentuk bahwasanya fi'lal khairat kita, kita melakukan amal kebaikan itu sangat lemah sekali. Masih jauh daripada apa yang diharapkan. Maka sangat mujarab sebenarnya doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Apa yang disebut dengan kemungkaran? Yaitu setiap perbuatan yang mendatangkan dosa. Setiap perbuatan yang mendatangkan dosa itu disebut dengan kemungkaran. Sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun itu. Dan yang paling banyak kemungkaran yang tanpa terasa kita lakukan adalah ghibah. Yang paling banyak adalah ghibah. Duduk sejenak, tidak senang kita kepada seseorang, tanpa terasa kita langsung menceritakan aib saudara kita. Ini yang paling banyak dosa kita. Yang paling banyak. Kita akui atau tidak kita akui, ini adalah satu bentuk dosa kita yang paling banyak. Maka Rasulullah katakan, tahu nggak kalian, kata Rasulullah, sesuatu yang paling banyak memasukkan kalian ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya, yang pertama adalah mulut, kata Rasulullah. Ini mulut. Ini yang paling banyak yang membuat kita masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Yang pertama, karena ada dua ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama dosa, yang kedua menghapus dan menghilangkan dua langsung habis. Yang pertama kita dapat dosa, yang kedua kebaikan kita yang diambilnya. Kalau kita, maaf nih, kalau kita tidak sholat, satu saja dosa kita dapat, meninggalkan sholat. Tapi kalau riba ini dua yang dibikinnya. Yang pertama dosa, yang kedua pahala kita habis. Yang kedua pahala kita habis. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya, bahwasanya fala tazalamu, kata Rasulullah, jangan kalian saling menzolimi. Bagaimana saling menzolimi? Besok di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu, dilihat dosa-dosa kita. Yang paling banyak itu bentuk kezaliman itu adalah menceritakan aib-aib saudara-saudara kita. Ini mungkar yang sangat luar biasa, menghabiskan pahala-pahala dan mendatangkan dosa. Maka apapun kita melihat kejelekan saudara kita, keburukan saudara kita, yang kita ketahui itu yang terbaiknya kita sembunyikan, kita hilangkan, kita rahasiakan, tidak kita ceritakan, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah menceritakan, sebab itu akan mendatangkan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Ini bentuk adalah kemungkaran yang sangat luar biasa hari ini. Kadang-kadang kita duduk-duduk enak saja kita menceritakan aib-aib saudara kita. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah, tahu nggak kalian apa yang disebut dengan ghibah? Nah, ini paling banyak ini. Ya, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kata sahabat,
zikruka akhaka bima taqra. Zikruka akhaka bima taqra. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Kalau tahu dia, kita menyebut tentang dirinya seperti itu, dia tidak suka, itu sebut dengan apa itu? Itu sebut dengan ri. Nah, ini bentuk kemungkaran. Dan masih banyak sebenarnya bentuk-bentuk kemungkaran yang mungkin tanpa kita ketahui kita sudah mengamalkan, kita sudah melakukan. Maka kita minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Kita ulangi lagi doa kita supaya bisa kita hafal dengan baik. Yang pertama tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dan yang ketiga, Rasulullah minta jadikan hati saya ini selalu mencintai orang-orang miskin. Nah, ini tiga nih permintaan Rasulullah. Jadikan hati saya mencintai orang-orang miskin. Wa hubbal masakin. Kenapa demikian? Sebab termasuk dosa besar ketika kita membiarkan orang-orang miskin itu tidak makan. Membiarkan orang-orang miskin itu kelaparan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab penduduk neraka Saqar tadi, "Lam naku minal musallin." Dulu kami tidak salat ya Allah. Walam naku nut'imul miskin. Dulu kami di dunia diberi nikmat ya Allah, tapi kami tidak memberi makan fakir. Di kulkas kami banyak berlebihan ya Allah, tapi di samping rumah kami enggak makan mereka ya Allah. Kami biarkan saja mereka terlunta-lunta ya Allah. Walam naku nut'imul miskin. Ini Allah samakan dosa meninggalkan salat itu dengan orang yang membiarkan orang miskin itu tidak makan, tidak diberi makan oleh orang-orang kaya. Ya, walam nakunut imul miskin. Maka Rasulullah katakan, wa hubbal masakin. Berikan hati saya ini ya Allah rasa cinta, rasa senang hidup ya dalam keadaan kemiskinan, kemudian memberi makan orang-orang miskin. Maka pulang dari umroh ini menjadi terbaik bagi kita ya, akhir-akhir daripada seluruh kehidupan kita ya. Umur-umur yang Allah berikan, sisa-sisa umur yang Allah berikan. Yang pertama, jangan anggap remeh sekecil apapun kebaikan. Kalau perlu kita bisa ikut dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Yang kedua, meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga, khusus amalan ini, yaitu mencintai orang-orang miskin. Mudah-mudahan ini menjadi kesan yang terbaik untuk kita dan bisa kita amalkan kalau kita nanti sampai ke kampung halaman kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.